Kalau di Toyota Avanza kan panel instrumennya masih jarum analog biasa ya. Beda sama di Veloster terbaru ini. Panel instrumennya tuh udah pakai layar digital 7 inci. Nah, terus ada apa aja sih di dalamnya? Simak terus dalam video ini. Oke, jadi kita nyalain dulu ya. Nah, pada saat dinyalakan nih ada animasinya gitu untuk memperlihatkan si takometernya. Keren deh pokoknya. Nah, selain dari animasi kan juga ada beberapa indikator yang nyala kayak parking brake, check engine, terus airbag, rem ABS, dan lain-lain yang udah umum lah banyak di mobil-mobil. Nah, bedanya adalah kalau di takometer mobil biasa kan umumnya masih analog. Nah, kalau di Toyota Veloz ini takometernya itu udah menyatu di layarnya. Jadi takometernya itu merupakan layar, tapi visualnya itu bisa diubah-ubah sebenarnya. Dan kita lihat di sebelah kirinya, jadi ini di layarnya itu ada kombinasi antara si takometer dengan MID, Multi Information Display-nya. Nah, ini pengaturannya bisa diubah-ubah ya dari steering switch button. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan. Nah, jadi di layar MID ini pertama ada gambar daun, terus ada bar tulisannya current. Ini menggambarkan konsumsi bahan bakar yang sedang terjadi sekarang pada saat kita mengemudi. Kalau kita injeknya gasnya santai, nggak dalam, terus kita deselerasi, lepas pedal, barnya ini kan naik. Nah, ini satuannya kilometer per liter. Semakin naik berarti kan bahan bakarnya semakin efisien. Nah, di bawah barnya itu ada average-nya. Jadi kalau current itu apa yang sedang terjadi, kalau yang average-nya itu rata-rata konsumsi bahan bakar pada saat kita melaju dari satu titik ke titik lainnya. Kalau kita pencet bawah, jadi pengaturan layar MID-nya tuh dari sini nih, steering switch button di sebelah kiri. Kalau kita pencet bawah, nah ini ada range. Range itu jarak tempuh si bahan bakar yang ada di mobil sekarang. Nah, ini indikator 2 bar, range-nya sekitar 91 km. Nah, ini current-nya 0 ya, karena kita lagi nggak nyetir. Average-nya 10,2 km per liter. Oke, kita geser kanan. Nah, ini ada gambar mobil terus ada garis. Nah, ini fitur ketika TSS diaktifkan untuk mengoperasikan Lane Departure Warning and Prevention. Ya, jadi ada ada steering assist-nya pada saat kita melaju di jalan yang ada markanya. Ini nanti dari sensor TSS tuh akan mendeteksi garis marka. Nah, baru nanti akan ditampilkan di sini. Ketika kita belok tanpa ngesen kan ya fitur TSS. Untuk lebih jelasnya kan udah ada di video tips, Grid Auto Tips. Kita pencet kanan lagi. Nah, kalau ini jam ya, jadi informasi jam ya udah banyak lah kalau di mobil-mobil sekarang. Cuman jamnya dibentuknya analog dan di bawahnya kosong. Kita geser kanan lagi. Nah, ini ada gambar segitiga peringatan, no message. Nah, sebenarnya message-nya ini dimaksudkan adalah informasi peringatan, katakanlah misalkan rem parkir dimatikan atau kita menyalakan rem parkir, kita masuk ke D. Nah, dia akan ada peringatan parking brake cannot be released karena sabuk pengaman belum dipakai, atau kita tidak menginjak pedal rem untuk merilis si rem parkir, atau kita buka pintu. Nah, itu nanti ada tampilan pintu sebelah mana yang akan terbuka, pintu bagasi di bagasi, pintu belakang dan depan yang akan terbuka. Nah, kalau no message ini juga berfungsi ketika terjadi malfungsi seperti check engine menyala atau ada masalah di mobil, atau mungkin servis rutin penggantian oli, karena juga ada informasi di layar MID ini. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini dia, masuk ke mode setting. Ketika di settings, ini ada beragam pilihan ya, kayak tingkat kecerahan layarnya, tanggal dan waktu, desain. Nah, ini tadi desain yang saya singgung. Jadi ada 4 desain. Desain si takometer yang bisa kita ubah sesuai keinginan, sesuai selera lah. Nah, dari desain ini akan memiliki posisi antara si takometer dan MID yang berbeda. Katakanlah desain pertama takometer di tengah, MID di kiri. Desain yang kedua bentuk silinder, desain yang ketiga takometer sebelah kiri, MID di tengah. Itu bisa diatur sesuka kalian lah, enaknya gimana. Kalau saya sih favorit yang ini, simple, yang ketiga. Nah, terus display setting tuh juga bisa diatur eco indicator light-nya apa, mau dimatiin apa dinyalain. Kalau kita lagi nyetir halus, nanti dia akan muncul tulisan daunnya, eco-nya, menandakan bahwa kita sedang mengemudi irit bahan bakar. Terus average fuel reset after refuel, jadi kalau habis isi bensin itu nanti average fuel-nya itu, fuel consumption-nya akan ke reset sendiri. Nah, trip A-nya reset juga bisa dimatiin atau dinyalain. Opening display, nah itu tadi
Jadi kalau kita matikan opening display pada saat kita nyalakan, dia langsung udah tampilan ke panel instrumen, speedometer, tachometer. Nah, tapi kalau kita nyalakan, nah itu ada animasinya biasanya yang ya gimmick yang menarik sih. Jadi apa ya, seakan-akan kayak mobil keren nih, speedometernya mantep. Nah, ending displaynya juga bisa kita atur mau standar, eco atau off. Kalau eco itu nanti memperlihatkan apa ya, kayak conclusion atau kesimpulan dari cara berkendara kita tuh hemat bakar apa enggak, seberapa hemat kita mengemudi. Kalau standar ya mati, kalau itu apa ada tulisan welcome, kalau mati udah goodbye. Kalau off ya udah bener-bener habis kita matiin mesin, tek, mati semua langsung. Ya ini steering angle jadi menarik. Ketika kita pindah ke R, itu nanti ada tampilan mobil dan ada roda depannya. Jadi kalau kita memutar setir, dia akan menampilkan ini bannya belok, masih belok apa udah lurus. Kadang-kadang suka kita nggak tahu, habis parkir, kita habis putar-putar setir, waktu pas kita mau parkir ternyata bannya belum lurus. Nah, kalau dengan steering angle ini akan ditampilkan juga di layar MID mobil ini. Lengkap deh pokoknya, informasinya lumayan nih, cukup membantu. Ketika kita mutar setir, kita udah tahu nih posisi bannya udah lurus apa belum ya. Nah, kemudian juga drive mode guide. Ini juga untuk memperlihatkan drive mode yang sedang kita pilih. Oke, kita kembali. Di bawah ini juga ada buzzer. Nah, buzzer ini jadi untuk mengatur volume atau suara peringatan dari misalkan kayak fitur TSS-nya, ada bunyi-bunyi sensor, itu semuanya ini bisa diatur. Bahkan sampai ke opening sound, jadi panel instrumen ini kalau kita nyalain, itu ada suaranya. Itu juga bisa diatur volumenya, buzzernya kita bisa atur. Kemudian notification date setting, nah ini informasi notification. Vehicle settings, nah ini dia. Jadi vehicle setting ini yang bisa mengatur TSS-nya, terus juga blind spot monitoring, door lock-nya mau dibikin auto atau biasa, atau mau mengikuti kecepatan atau tidak. Kalau kita jalan nanti dia ngunci sendiri, atau kita pindah ke P nanti dia ngebuka sendiri. Nah, ini juga bisa diatur di sini. Wiper pun juga gitu. Jadi wiper kalau kita ke intermittent, dia apakah intermittent jedanya konstan atau mau mengikuti kecepatan mobil. Semakin cepat kecepatan mobil, semakin cepat juga jedanya. Itu bisa diatur. Bahkan wiper belakang kalau kita lagi aktifin wiper, masuk ke R mundur, itu wiper belakang otomatis ikut aktif. Ini bisa diatur juga di sini. Turn signal, nah, jadi kalau kita ngesen, ini kan ada 3 kali kedipan, itu bisa diatur mau dinyalain apa dimatiin. Welcome lamp, nah welcome lamp tuh yang ada di pintu, di spion bawah, kaca spion bawah ya. Jadi pada saat kita buka pintu, cekrek, dari spion itu akan nyala lampu. Illuminationnya, tingkat kecerahan juga bisa diubah. Oke, maintenance settings, nah ini ada oil change timingnya, bisa diatur juga untuk peringatannya mau diganti apa, dinyalain apa dimatikan. Lalu juga nih ada reset untuk setelah jika kita ganti oli dan ada peringatan yang muncul kan. Nah, untuk di resetnya dari MID ini. Nah, kemudian juga ada reset settings, mau diatur ke default dan language atau bahasa. Oke, kita keluar dari menu informasi MID. Nah, ini juga di bawahnya, di bawah si layar MID ini ada trip A, trip B, dan odometer yang diatur dari sini. Kalau kita tekan tombol trip ini dia akan menampilkan odometer, trip A, trip B. Kalau ingin reset tinggal ditahan. Nah, dia akan ke reset. Seperti itu. Terus di sebelahnya itu posisi transmisi, tuas transmisi ini di P, R, N, D. Dan di sebelah kanan, nah ini jadi dia speedometer, kecepatannya dalam bentuk angka digital, dan di bawahnya itu terdapat indikator bahan bakar, di mana ya tutup tangki bahan bakarnya berada di sebelah kiri. Kenapa? Karena ini logo pompasi bahan bakar itu ada arah panah di sebelah kiri, berarti arah ke kiri, menandakan tutup tangki bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Seperti itu. Ya, jadi seperti itulah isi dari tampilan layar panel instrumen Toyota Veloz ya, yang tadi saya bilang udah menggunakan layar digital, layar screen 7 inci. Canggih, selain kita bisa customize, kita juga bisa melihat informasi yang cukup beragam ya. Ibaratnya kayak kita mengoperasikan head unit tapi di speedometer di panel instrumen. Mungkin teman-teman bagi ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing bagi yang udah punya Veloz, bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grid Auto Tips. Terima kasih.